Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan syarah Al-Adabul Mufrad, yaitu Rasyul Barad. Dan di malam hari ini kita masuk dalam bab 137, bab syuh. Asyuh. Boleh dicatat dekat situ. Syuh itu adalah bakhil yang sangat, kalau di bahasa kita lebih parah mana? Pelit sama pelit sama kikir. Sama aja ya. Kalau yang parah banget itu medit. Ya kan? Jadi kalau pelit itu bakhil, sedangkan syuh itu adalah medit. Sekek minta ampun. Nah gitu. Silakan. 281. Bab 137, kikir. Hadis ke-281, Musaddad mengabarkan pada kami, ia berkata, Abu Awanah mengabarkan pada kami dari Suhail bin Abi Salih, dari Safwan bin Abi Yazid, dari Al-Qaqa' bin Al-Lajlaj. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannama fi jawfi 'abdin abadan. akan menyatu debu perjuangan di jalan Allah dengan asap jahanam dan dalam tubuh seorang hamba selamanya. Wa la yajtami'u syuhhu wal imanu fi qalbi 'abdin. Di situ salah. Tertulis syuhha wal imana. Yang benar yajtami'u syuhhu wal imanu. Karena fa'ilnya syuh dan iman. Silakan. Tidak pula akan menyatu kekikiran dan iman dalam hati seorang hamba selamanya. Nah, penjelasan kata? Penjelasan kata, asyuhu, kekikiran yang teramat sangat. Pendapat lain menyatakan asyuh adalah kekikiran disertai ketamakan. Nah, di bab 137, Al-Imam Al-Bukhari membahas tentang salah satu dari lawan dari bab 136. Bab 136 adalah tentang kedermawanan dan kemurahan hati. Lawan dari hati yang dermawan dan murah adalah hati yang pelit dan kikir, yaitu syuh dan bakhil. Syuh ini kita dapati di firman Allah Ta'ala di surat At-Taghabun ayat 16. Kata Allah Ta'ala, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang Allah jaga dirinya dari sifat kikir, maka dia adalah orang yang beruntung. Tadi sudah disebutkan, syuh itu kekikiran yang amat sangat. Adapun kikir yang biasa, itu namanya apa tadi? Bakhil. Ya. Kandungan hadis? Kandungan hadis, pertama, anjuran berjihad dan beramal jalan Allah. Hadis ini mengandung janji yang diucapkan oleh lisan Rasulullah SAW bahwa seorang mujahid akan mendapatkan pahala yang besar. Yang kedua, wajib bagi setiap muslim untuk membersihkan dirinya dari asyuh, karena hal itu merupakan bentuk berburuk sangka kepada Allah, dan iman akan menghilangkan asyuh. Dalam hadis ini kita dapati beberapa faedah bahwa dianjurkan untuk kita berjihad dan beramal di jalan Allah. Sebagaimana kata Nabi SAW, tidak akan menyatu debu dalam perjuangan di jalan Allah dengan asap jahanam pada tubuh seorang hamba. Artinya seorang hamba yang dalam kegiatannya dia banyak mencurahkan waktu, tenaga, harta untuk berjuang di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan dia dari api neraka jahanam. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari neraka jahanam.
Dalam hadis ini juga terkandung faedah bahwa orang yang berjihad di jalan Allah itu akan dapatkan pahala yang besar. Dan yang namanya jihad tidak selalu dengan badan. Ada jihad yang lebih utama, yaitu jihad dengan ilmu. Seseorang meluruskan orang lain supaya dia kembali ke jalan Allah, itu termasuk jihad. Seseorang yang tidak punya ilmu dan dia tidak dihadapkan satu medan jihad, maka dia bisa berjihad dengan harta. Dengan hartanya seseorang bisa berjihad di jalan Allah. Misalnya dia belanjakan untuk kepentingan-kepentingan dakwah. Ada beberapa teman yang saya ketahui, ya, mungkin kalau disebut namanya teman-teman banyak yang tidak tahu. Di belakang mereka banyak menyumbangkan harta mereka dengan harapan bisa dapatkan bagian dari jihad di jalan Allah di dalam dakwah. Ada yang kirim uang, ada yang Ustadz butuh apa. Kayak gini sekarang kan kita duduk offline. Di rumah ada yang nonton online. Supaya bisa online itu kan harus disiarkan pakai kamera sama apa namanya itu? Orbit. Itu orbit itu ada yang biayai. Kita tidak biayai sendiri. Karena kalau saya juga yang suruh biayai, ya, habis juga duit. Itu orbit ada ikhwan yang kerjanya di Telkomsel ya. Dia kerja di Telkomsel, dia bilang, Ustadz ini saya siapkan orbit buat siaran. Itu kamera kalau tidak salah dari ikhwan di Samarinda. Kalau nggak salah ingat ya, lupa-lupa ingat. Dari siapa? Kita bisa siarkan, ini bentuk jihad di jalan Allah. Tapi orangnya, dia merasa tidak punya kecukupan ilmu, dia tidak punya badan dan raga untuk medan jihad, tapi adanya harta, maka dia sumbangkan untuk itu. Kedua, wajib bagi seorang muslim untuk membersihkan diri dari sifat syuh. Syuh itu tidak akan bersambung dengan yang namanya iman. Keimanan seseorang yang sempurna akan menghilangkan sifat syuh. Sebaliknya, tanda seseorang imannya kurang adalah kalau dia punya sifat syuh, yaitu pelit alias kikir. Kikir itu seperti apa? Ya. Di antaranya seseorang tidak mau membelanjakan hartanya untuk kepentingan-kepentingan yang bahkan kadang-kadang kepentingan itu untuk dirinya sendiri. Jangankan untuk kepentingan orang lain, untuk dirinya sendiri pun kadang dia tidak mau belanjakan. Itu mendit namanya, kikir. Misal ada orang itu punya kemampuan untuk makan yang sehat. Dia punya kemampuan untuk makan buah, makan sayur. Tapi hari-hari makan mie instan. Dia bilang ya buat hemat-hemat. Dia bukan tidak punya duit ya. Ini kasus orang punya kecukupan harta untuk makan yang sehat. Supaya lambungnya bagus, supaya badannya itu tidak cepat kolesterol, tidak cepat diabetes, tidak cepat asam urat. Tapi dia demi hemat, dia rela makan yang hari-hari sesuatu yang tidak cukup untuk dirinya, gizinya. Bahkan cenderung memudaratkan dirinya cepat. Lebih cepat sakit daripada usia seharusnya. Nah ini nanti khawatirnya jatuh ke dalam sifat syuh. Ada orang dia punya uang, tapi untuk anaknya misalnya anaknya minta belikan susu karena sudah tidak ASI lagi. Belikan makanan-makanan yang bergizi, nggak dikasih misalnya. Tapi kalau untuk dia jajan kopi hari-hari, satu kopi satu hari 50.000 bisa. Maka ini khawatirnya jatuh ke dalam sifat kikir. Minimal bakhil. Yang parah kalau masuk dalam syuh. Seperti ini. Ya, maka teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita introspeksi diri kita. Kalau ada hal yang sekiranya itu adalah bermanfaat, tapi kok kita malas membelanjakan harta kita, ini harus segera diperbaiki. Saya kasih satu lagi. Misal kajian. Kajian yang terbaik tentu menggabungkan antara audio dengan visual. Belajar, apapun ya, belajar menuntut ilmu. Itu terbaik adalah menggabungkan antara audio dengan visual. Audio kita dengarkan penjelasan. Visual itu dengan misalnya melihat apa yang dibaca. Pasti lebih maksimal. Ada orang yang dia kalau untuk rokok, Masya Allah. Innalillah maksudnya.
Dia mau setiap hari bisa beli rokok 1 bungkus sehari. Tapi kalau kajian, dia nggak mau beli buku. Meskipun buku hanya harga 20.000. Dia bilang sayang duit. Padahal ini untuk dirinya, dunia akhirat. Nanti kalau ada gratisan baru cepat laju. Yang diharapkan adalah yang nanti kalau ada orang bagi-bagi baru dia cari. Maka ini khawatirnya bakhil sama diri sendiri. Kalau seseorang bakhil sama dirinya sendiri, sulit mengharapkannya untuk dermawan kepada orang lain. Nah, 282. Hadis 282, Muslim mengabarkan pada kami, ia berkata, Sodaqah bin Musa, yaitu Abul Mughirah As-Sulami, mengabarkan pada kami, ia berkata, Malik bin Dinar mengabarkan pada kami dari Abdullah ibnu Ghalib Al-Hadani. An Abi Sa'id Al-Khudri, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Khaslatani la yajtami'ani fi mu'minin, al-bukhlu wa su'ul khuluq. dua sifat yang tidak akan menyatu pada diri seorang mukmin, yaitu kikir dan akhlak buruk. Nah, riwayat ini adalah riwayat yang dhaif sebagaimana disebutkan di catatan kaki 288. Sebutkan dhaif karena kelemahan Shadaqah bin Musa oleh At-Tayalisi dan At-Tirmidzi. Ya, karena ini dhaif maka kita tidak perlu syarah terlalu panjang lebar, tapi maknanya benar. Bahwa seorang mukmin yang imannya sempurna, dia tidak memiliki yang namanya sifat kikir, apalagi akhlak yang buruk. Karena keduanya ini, kikir dan akhlak buruk, itu adalah tanda kurangnya atau tidak sempurnanya iman seseorang. Kandungan hadis, tidak patut pada diri seorang mukmin terkumpul dua sifat ini, di mana keduanya tidak akan terpisah. Tidak patut pula ia senang dengan sifat buruk itu, karena kikir tidak akan ada melainkan karena kurangnya kepercayaan kepada Allah. Seorang mukmin hendaknya percaya sepenuhnya kepada Allah, karena kekikiran menyeret seorang hamba kepada akhlak yang buruk, maka ia dituntut untuk berakhlak mulia dan berlapang dada. Yang sangat perlu di-highlight di sini adalah penjelasan pensyarah bahwa sifat kikir itu tidak akan ada melainkan karena sebab kurangnya kepercayaan terhadap Allah. Nabi SAW tidak berkata-kata kecuali dari wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berkata kecuali dari wahyu. Di antara perkataannya Muhammad SAW adalah ma naqasat shadaqatu bil mal. Bahwa sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta. Yang ada justru orang rajin bersedekah itu akan menumbuhkan hartanya. Berarti kalau seandainya ada orang itu tidak mau bersedekah lantaran sifat kikir, itu seperti tidak percaya dengan perkataan Nabi bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta. Nabi sendiri yang bilang sedekah tidak mengurangi harta. Ada orang malas belanjakan hartanya untuk yang penting. Dia seolah-olah tidak mempercayai bahwa sedekah itu justru menumbuhkan harta, bukan mengurangi harta. Dan seharusnya seseorang kalau memang dia betul-betul imannya kuat, dia percaya bahwa setiap yang dia belanjakan di jalan Allah, pasti Allah ganti. Pasti Allah akan ganti. Bisa dikali dengan 10, bisa dikali dengan kelipatan yang tidak terbatas. Maka kalau di situ ada jalan terbentang untuk kita menyedekahkan harta kita dan kita punya kemampuan, maka selayaknya seseorang itu melawan dirinya agar tidak berbuat kikir. Saya pernah dengar sebuah ceritanya ini kisah nyata yang saya dengarkan dari salah seorang syekh di Saudi. Dia ngerekam ceritanya pakai HP di mobil. Saya pernah sampaikan itu di khutbah Jumat di sini beberapa tahun yang lalu. Nah, ada acara TV sepertinya di Mesir. Nah, karena dalam kisah yang ada di video itu disebutkan Junaih. Sepertinya itu kalau bila saya tidak salah itu adalah mata uang negeri Mesir. Di negeri Mesir ada satu acara TV yang di situ isinya adalah talk show tentang orang-orang yang butuh dibantu. Singkat kata,
Di dalam acara itu ada host dan ada atau ada tamu yang diundang. Ngobrol-ngobrol sambil mengajak orang untuk bersedekah. Dan nanti sedekahnya akan ditampilkan di teks berjalan di TV. Bisa kebayang ya? Berjalan di situ misalnya sekian dolar Mesir. Sekian junaih Mesir. Sekian. Nanti bisa jadi disebutkan namanya. Ada yang menarik di situ, yaitu orang yang bersedekah dan tampil, bila tidak salah itu sekitar 2 junaih. 2 junaih itu berapa rupiah? Gemini, berapa rupiah 1 junaih Mesir? Perlu diingat bahwa nilai tukar mata uang selalu berubah-ubah. Saat ini, 1 pound Mesir setara dengan sekitar 318 rupiah. Kalau berapa tadi dia bilang? 1 junaih itu adalah 318 rupiah. Waktu itu cuma 2 junaih. Berarti kalau ditampilkan, misalnya itu adalah acara Indonesia, jalan di situ 1.500.000, 200.000, ada yang 636 rupiah. Menarik gitu angkanya. Maka si host minta untuk disambungkan kepada yang kasih 2 junaih itu. Kan ada data. Siapa dia? Bisa ditelepon. Maka ditelepon di acara itu karena itu live. Sambunglah misalnya namanya Muhammad. Assalamualaikum ya akhi Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi, kamu di mana ya akhi? Ya saya di Mesir. Kayak hal misalnya gitu ya. Dengan lahjah Mesir biasanya ngomong ya apa misalnya? Al-akhbar. Itu lahjah Mesir. Gimana kabar? Kami mau bertanya, apakah Anda yang menyumbangkan sebanyak 2 junaih? Iya saya. Masya Allah. Mau boleh bertanya, kenapa sumbangannya, maaf, tidak bermaksud mengecilkan, tapi itu jumlahnya unik. Saya mau tahu kenapa. Dia bilang, Pak, hari ini saya tidak punya yang lebih daripada 2 kalinya. Karena 2 junaih yang saya sedekahkan, itu adalah setengah dari yang saya punya sekarang. Saya tidak punya uang, kecuali hanya 4 junaih. Dan terbentang di situ di depan saya, ada kesempatan untuk bersedekah karena saya kasihan dengan yang kita mau sumbang itu. Maka saya sedekahkan setengah harta saya, dan saya cuma punya 2 junaih. Kalau ada orang punya ratusan juta, terus dia sumbang 1 juta, biasa. Ada orang cuma punya duit mungkin 1.200 rupiah. Sempat-sempatnya dia sedekahkan setengahnya. Maka ditanya sama hostnya, kenapa Anda hanya punya uang sekian? Berarti Anda juga butuh dibantu. Si Muhammad ini mengatakan, saya baru saja dapat musibah, saya dipecat, atau saya keluar dari perusahaan karena ini dan itu. Sekarang saya tidak bekerja, jadi ya uangnya ya hanya segitu. Ya. Oh ya, terima kasih Akh Muhammad, semoga Allah bukakan kepadamu pintu rahmat, bla bla bla. Selesai? Setelah itu masuk penelpon berikutnya, nawarin si Muhammad kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah. Saya tinggal di kota ini dan itu. Ada akhi Muhammad yang tadi hubungi saya. Saya punya pekerjaan. Datang ke tempat saya. Bukan cuma 1 orang. Ada banyak orang yang nelpon untuk menawarkan pekerjaan. Gitu. Ini adalah bentuk janji Allah kepada orang yang mau menyedekahkan harta dari jalan Allah. Tanya sedikit keluar, nanti Allah akan ganti dengan yang lebih banyak. Selama kita tidak bersedekah hanya dalam rangka cari itu saja. Kalau hanya sekedar bersedekah dalam rangka cari pengganti, maka ini jatuhnya seperti orang yang beramal dalam rangka cari dunia. Kita sambung ke hadis berikutnya 283. Hadis 283, Abu Nuaim mengabarkan pada kami, ia berkata, Al-A'mash mengabarkan pada kami dari Malik bin Al-Harith.
An Abdullah ibn Rabi'ah qol Dari Abdullah ibn Rabi'ah ia berkata, kuna julusan 'inda Abdullah wa dzakaru rajulan fa dzakaru min khuluqihi. kami pernah duduk bersama di tempat Abdullah, lalu mereka menyebut seorang. Mereka menyebutkan sebagian akhlaknya. Boleh dicatat dekat situ, Abdullah itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Karena di sini Abdullah siapa? Sahabat Nabi di masa lampau yang namanya Abdullah sangat banyak. Ya. Sampai ada yang mengatakan sekian ratus. Karena memang nama yang paling disukai oleh Allah, nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Maka para sahabat dengan nama Abdullah itu sangat banyak. Dia dibedakan dengan nama bapaknya. Abdullah yang disebut di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Selanjutnya, faqala Abdullah, ara'aitum law qata'tum ra'sah akuntum tastati'una an tu'idu? Maka Abdullah bertanya, bagaimana pendapat kalian seandainya kalian memotong kepalanya? Apakah kalian sanggup mengembalikannya? Qalu la. Mereka menjawab tidak. Qal fayadah. Abdullah bertanya lagi, bagaimana kalau tangannya? Qalu la. Mereka menjawab tidak. Qal farijalah. Abdullah kembali bertanya, kalau kakinya? Qalu la. Mereka menjawab tidak. Qal fa innakum la tastati'una an tughayyiru khuluqah hatta tughayyiru khalqah. Abdullah berkata, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup mengubah akhlaknya hingga kalian mengubah ciptaannya. Inna nutfata la tastakhiru fir rahimi 40 lailatan thumma tanhadiru daman thumma takunu 'alaqatan thumma takunu mudghatan thumma yab'athu Allahu malakan fayaktubu rizqahu wa khuluquhu wa syaqiyan aw sa'ida. Sesungguhnya nutfah itu menetap dalam rahim selama 40 malam. Kemudian ia berubah menjadi senggumpal darah. Kemudian menjadi alaqah, lalu menjadi mudghah. Kemudian Allah mengutus satu malaikat untuk menulis rizkinya, akhlaknya, dan celaka atau bahagianya. Penjelasan kata dulu. Penjelasan kata, tanhadiru daman, menggemuk dalam kepadatan. Alaqatun, gumpalan darah yang tebal lagi kental atau beku. Mudghatan, potongan daging seukuran apa yang dikunyah. Diceritakan di sini oleh Abdullah bin Rabi'ah bahwa pernah kita duduk-duduk sama Abdullah bin Mas'ud. Lalu tersebutlah nama seseorang. Setelah tersebut namanya, disebutkan juga akhlaknya. Bagaimana karakter orang tersebut. Maka Abdullah bin Mas'ud bertanya kepadanya, bagaimana pendapat kalian? Seandainya kalian potong kepalanya, si fulan itu, ya, kalian mutilasi di bagian kepala, apakah kalian sanggup untuk kembalikan hidupnya? Mereka bilang, enggak. Bagaimana kalau kalian potong tangannya? Sanggupkah kalian mengembalikan tangannya ke tempat semula? Tidak. Bagaimana kalau kalian potong kakinya? Apakah kalian bisa mengembalikannya utuh seperti sedia kala? Mereka bilang, enggak. Maka Abdullah mengatakan, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup untuk mengubah akhlaknya sampai kalian bisa mengubah bentuknya. Ya, atau maksudnya gini, mengubah akhlak lebih berat. Berarti tidak bisa. Tapi mengubah akhlak itu sulit. Karena dia pernah berada selama 40 malam di dalam rahim, kemudian dicatat, di antaranya yang dicatat adalah tentang akhlaknya. Ya, ini yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwa mengubah akhlak meskipun bisa, tapi kadang-kadang itu sulit. Nah, maksud perkataan beliau, kalian tidak bisa sanggup untuk mengubah akhlaknya sampai kalian sanggup untuk mengubah ciptaannya. Setelah ngomongin kepala, tangan, kaki, ini jangan dipahami, oh kalau gitu kita imani apa adanya. Jangan gini ya, ini pola pikiran salah. Misalnya kita ketemu teman kita ini ampun dah jeleknya gitu ya. Terus ada yang ngomong gini, sudah, tidak bakal bisa. Ingat kata bin Mas'ud, kamu potong kepalanya, tangannya, kakinya nggak bakal balik. Bila seandainya mau mengembalikannya, maka kamu akan bisa kembalikan atau ubah akhlaknya. Nah, ini pola pikiran salah. Jangan kemudian diyakini bahwa pokoknya kalau orang sudah punya satu akhlak, kemudian akhlak gak bisa diubah. Bukan. Demikian kata Syekh Abdul Razak. Yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud di sini adalah mengubah akhlak itu
Tidak, sulit. Mengubah akhlak itu maksudnya adalah sulit, meskipun tetap bisa. Bukan berarti kemudian menafikan percobaan. Bukan berarti kemudian kata-kata Ibnu Mas'ud ini kita nafikan mencoba untuk mengubah teman. Atau mengubah orang. Atau mengubah diri kita sendiri. Ya. Karena berapa banyak orang yang kita anggap dia betul-betul jelek akhlaknya. Tapi ternyata Allah kasih dia hidayah. Lalu kita punya teman yang teman itu kita puji akhlaknya, ternyata Allah cabut hidayah. Mereka tertukar. Lalu 5 tahun, 10 tahun kita dapati si fulan Masya Allah. Yang dulu kita cela akhlaknya, ternyata sekarang bahkan dia meninggalkan kita di depan. Dan berapa banyak orang yang tadinya berada di depan, belakangan Allah singkap. Ternyata ada yang tidak beres pada hatinya, lalu Allah cabut hidayah, lalu dia berubah. Gitu ya. Kandungan hadis? Kandungan hadis yang pertama, sesungguhnya penciptaan manusia pada lazimnya tidak berubah. Kedua, dalam hadis di atas terdapat peringatan tentang sempurnanya kekuasaan Allah atas hari dikumpulkan dan dibangkitkannya manusia. Karena Rabb yang kuasa menciptakan manusia pertama kali tentu lebih berkuasa untuk mengumpulkan atau membangkitkannya, juga menyiapkan ruh untuk kedua kalinya. Ketiga, di dalamnya terdapat pelajaran bagi manusia tentang tahapan dalam sebuah hal dan tidak tergesa-gesa di dalamnya. Karena Allah Ta'ala dengan kesempurnaan kekuasaan dan kekuatannya mampu menciptakan makhluknya sekaligus secara langsung. Namun demikian dia menciptakan makhluk-makhluk itu secara bertahap. Nah, di antara faedah yang kita bisa ambil di sini, disebutkan di nomor 2, ya, kita makhluk tidak punya kemampuan untuk membalikan. Apabila seseorang terpotong jarinya, dokter sekalipun bisa sambung, dikasih pen, dijahit, tentu tidak akan sama kembalinya. Tidak akan pernah kembali seperti utuh seperti sedia kala. Adapun Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Bila kita sudah dikubur, kemudian kita dibangkitkan di hari kiamat, maka Allah sanggup untuk mengembalikan kita utuh seperti kita waktu mati. Bahkan nanti kalau masuk surga, Allah bisa kembalikan kita ke wujud kita waktu kita masih belia. Yang itu kita tidak mungkin lakukan. Skincare terbaik sedunia pun tidak akan bisa mengembalikan orang yang sudah tua kembali seperti waktu dia belia lagi. Ketiga, disebutkan di sini, bahwa penciptaan kita ini ada tahap. Dan dalam segala sebuah proses, boleh tergesa-gesa di dalamnya. Ya, kalau saya hubungkan dengan perkataan Syekh Abdul Razak di kajian beliau, maka yang kita bisa ambil adalah, kalau kita dapati seseorang memiliki akhlak yang kurang pas, akhlak yang kurang baik, kalau kita ingin mengubahnya, maka yakinlah bahwa kemungkinan tetap ada, tapi jangan tergesa-gesa untuk mengubah orang tiba-tiba langsung berubah. Orang butuh kadang-kadang dinasihati berkali-kali. Kalau dalam dunia pendidikan anak, kadang-kadang kita menetapkan sebuah nilai kepada anak itu butuh 20.000 kali ngomong. Betul-betul akan tertanam pada dirinya. Apalagi orang yang akhlaknya sudah begitu terus mau diubah. Kadang-kadang kita temukan jalan yang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Bab berikutnya, bab 138, bab nul khuluq idza faquhu. Bab 138, berakhlak mulia jika memahami agama. Nah, boleh dicatat di dekat judulnya. Min yang luar biasa bila mengumpulkan dua ini, yaitu akhlak dan ilmu. Nanti terkumpul pada dirinya 3. Ada iman, ada akhlak mulia, dan ada ilmu. Perkataan Al-Imam Bukhari di babnya ini, idza faquhu, dia faqih, maksudnya adalah jika dia berilmu. Ilmu yang dimaksud di sini ilmu agama. Luar biasa apabila ada orang menggabungkan keislaman, keimanan, kemudian akhlak yang mulia ditambah dengan ilmu. Kadang-kadang sebagian mukmin itu dia punya iman, punya Islam, punya akhlak yang baik, tapi kurang keilmuan. Sebagian orang ada yang iman, Islam, beragama. Maksudnya ilmunya banyak. Tapi qadarullah ada sebagian akhlak buruk yang nampak pada dirinya. Misalnya kesombongan saat dia sudah berilmu.
Maka seorang mukmin luar biasa bila dia menggabungkan tiga-tiganya atau bahkan empat-empatnya. Iman, Islam, akhlak dan ilmu. Silakan 284. Hadis 284. Ali bin Abdullah mengabarkan pada kami, ia berkata, Al-Fudail bin Sulaiman An-Numairi mengabarkan pada kami dari Salih bin Khawat bin Salih bin Khawat bin Jubair, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Abu Salih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatal qa'imi bil laili. sesungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia akan mendapatkan derajat orang yang bangun di tengah malam untuk sholat lail. Boleh dikoreksi sedikit? Saya kurang sepakat bila ditulis untuk sholat lail. Yang benar untuk qiyamul lail. Kadang-kadang orang itu bangun malam tidak bisa sholat, misalnya karena haid. Tapi dia duduk berdoa, itu juga qiyamul lail. Ada seorang yang dia di malam hari itu dia tidak sedang sholat, tapi dia duduk baca Quran. Maka itu juga termasuk qiyamul lail. Ya, karena di sini kan disebutkan darajatul qa'imi bil lail. Orang yang bangun malam, ngapain? Tidak selalu sholat. Jadi bisa jadi dia bangun sholat, bisa jadi dia bangun untuk sholat, bisa jadi dia bangun untuk baca Quran, bisa jadi dia mengerjakan kegiatan yang lain. Ya, ada banyak ustadz-ustadz kita yang senang nulis, senang nerjemah, yang mereka itu baru bisa fokus kalau nerjemahnya itu malam-malam. Dia bangun bukan untuk sholat, bangun wudu, kemudian langsung buka laptop, nerjemah, nulis. Ya, maka ini juga termasuk qiyamul lail. Nah, kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang punya akhlak mulia, dengan akhlak mulianya dia bisa mencapai derajat yang dicapai oleh orang-orang yang qiyamul lail. Ya, coba dibaca dulu kandungan hadis. Nanti kalau ternyata tidak ada, nanti saya berikan catatan. Kandungan hadis. Dalam hadis ini terdapat penjelasan akan keutamaan yang besar bagi pemilik akhlak yang mulia. Karena orang yang melaksanakan sholat malam, dirinya bersungguh-sungguh dalam perbaiki nasibnya. Demikian pula orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Ia bersungguh-sungguh meninggalkan tabiat dan akhlaknya yang buruk. Maka keduanya sama dalam kedudukan. Boleh ditambahi dekat situ? Kesamaan antara yang berakhlak mulia dengan yang qiyamul lail adalah sama-sama memerangi dirinya sendiri. Kalau di catatan di sini di kandungan hadis disebutkan mereka sama-sama bersungguh-sungguh memperbaiki nasibnya. Ada sudut pandang yang lain yang disebutkan Syekh Abdul Razak di kajian beliau. Syekh Abdul Razak bilang kesamaan keduanya adalah sama-sama memerangi, berjihad untuk lawan dirinya sendiri. Karena kalau ditanya dirinya mau mana, tidur apa bangun untuk sholat, jawabannya tidur. Tapi dia perangi dirinya sendiri, makanya dia bangun. Orang, ya kalau ditanya tentang akhlak yang mulia dengan akhlak yang buruk, lebih susah mana menerapkannya? Akhlak yang mana yang lebih susah menerapkannya? Akhlak yang baik. Ya, mau rajin sedekah itu harus mengalahkan diri sendiri. Mau nolong orang harus mengalahkan diri sendiri. Mau berkata jujur harus mengalahkan diri sendiri. Maka di situ ada unsur jihad, yaitu memerangi diri sendiri supaya bisa berakhlak yang baik. Allah Ta'ala, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu kalau dituruti, maka dia akan lebih banyak memerintahkan mengerjakan keburukan. Maka kalau seseorang punya akhlak yang baik, itu berarti dia berusaha berjihad lawan diri sendiri. Makanya dia punya akhlak yang baik. Maka kesamaan antara yang akhlaknya baik dengan orang yang sholat malam adalah sama-sama menjadi mujahid untuk lawan diri sendiri. Nah. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Allahu Akbar, Allah
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Lanjut 285. Hadis 285, Hajjaj bin Minhal mengabarkan pada kami, ia berkata, Hamad bin Salamah mengabarkan pada kami dari Muhammad bin Ziyad, ia berkata, Sami'tu Aba Hurairah yaqul, aku mendengar Abu Hurairah mengatakan, Sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum islaman ahasinukum akhlaqan idza faqahu. sebaik-baik keislaman kalian adalah yang paling baik akhlaknya jika mereka memahami agama. Penjelasan kata Penjelasan kata faqahu dengan huruf qaf di kasrah bermakna mereka memahami, dan dengan qaf di dhammah bermakna ahli fikih lagi ulama yang mengerti ilmu syariat. Nabi SAW mengatakan khairukum islaman, sebaik-baik dari kalian yang dia memiliki keislaman, artinya dia beriman dan berislam, ahasinukum akhlaqan, yaitu yang paling baik akhlaknya. Belum sampai di situ, idza faquhu, apabila dia faqih. Disebutkan di sini di penjelasan kata bisa di kasrah berarti faqihu, bisa juga dibuat dhammah jadinya faquhu. Sehingga maknanya adalah sebaik-baik keislaman kalian adalah yang paling baik akhlaknya apabila mereka memahami agama, apalagi kalau mereka menjadi ahli di dalam fikih. Jemaah yang dirahmati Allah, ada kelebihan khusus bagi orang-orang yang faqih dalam agama. Kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan dia memiliki kebaikan, maka Allah akan fakihkan dia dalam agama. Hadis ini adalah riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang Allah kehendaki dia mendapatkan kebaikan, salah satu indikasinya adalah Allah bikin dia faqih atau paham agama. Ini salah satu indikasi seseorang itu baik. Maka ada kelebihan tersendiri kalau jadi muslim, akhlaknya baik dan paham agama. Ada sedikit kurang. Kalau orang itu muslim, akhlaknya baik, tapi kalau ditanya masalah agama dia bilang, waduh belum tahu, masih awam. Waduh belum tahu, masih awam. Padahal kadang-kadang pertanyaan itu pertanyaan simpel yang bisa dijawab oleh orang yang menuntut ilmu.
Seperti misalnya cuma ditanya, saya kalau misalnya saya tadi malam itu kan mimpi basah. Terus waktu bangun itu sahur, setelah itu azan subuh. Nah, saya itu belum sempat mandi junub. Terus sudah masuk waktu sahur. Masuk waktu subuh. Berarti puasa saya hari itu sah atau enggak? Jawabannya apa? Tidak. Kenapa sah? Karena suci dari hadas besar itu syarat sah sholat, bukan syarat sah puasa. Berarti yang penting nanti sahur, terus begitu datang waktu subuh, sebelum pergi ke masjid, mandi dulu. Adapun puasanya sah. Makanya orang yang mimpi basah di siang hari tidak batal puasanya. Gitu kan? Kita tanya sebagian orang, mungkin ada yang sudah usianya 50, 60, kalau ditanya, sah nggak Pak? Dia jawab, apa ya? Waduh, saya itu masih awam ya. Itu bukan soal, itu pertanyaan simple. Itu pertanyaan remeh-temeh bagi yang belajar. Bagi orang yang memang tidak difakihkan oleh Allah dalam agama, jadinya ribet. Padahal itu sangat mudah. Ya, oleh karenanya, ya ini jadi indikasi buat kita. Oh, saya alhamdulillah sekarang sudah tahu. Bersyukurlah karena bisa jadi itu adalah pertanda Allah menginginkan kita jadi orang baik-baik. Kandungan hadis yang terakhir. Kandungan hadis, dalam hadis di atas terdapat isyarat bahwa kemuliaan Islam tidak akan sempurna kecuali dengan akhlak yang mulia, disertai dengan pelajari agama dan mengikuti manhaj Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa istiqomah di atas iman dan Islam. Allah perbaiki akhlak kita semuanya. Dan semoga Allah senantiasa memberi kepada kita petunjuk untuk mengikuti kebenaran. Dan senantiasa berusaha untuk menambah ilmu agar bisa menjadi kebekal untuk kita bertemu dengan Allah di hari kiamat nanti. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.